Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran sirah. Nah, barakallahu fikum, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang simbol-simbol peradaban dalam dola Islam di bidang kenegaraan dan politik, ya, dari masa daulah, ya, dari masa Nabi Muhammad SAW sampai dengan daulah yang terakhir. Nah, sekarang kita masuk di bagian yang kedua, yaitu dari simbol peradaban dalam daulah Islam dari segi kehidupan ekonomi dan sosial. Nah, yang pertama, di dalam kehidupan ekonomi, bahwasanya Islam adalah agama yang hanif, yang mendorong untuk bekerja dalam kehidupan, ya, dan untuk bersungguh-sungguh, ya, mencari rezeki, ya, dengan melakukan usaha yang halal, ya. Dalilnya sangat banyak, baik diperintahkan di dalam Al-Quran ataupun juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan dari antara bentuk, ya, simbol yang pernah, ya, dibangun di dalam peradaban Islam, yang pertama adalah di dalam bidang pertanian, ya, di mana pada waktu itu, ya, para khalifah, ya, sangat perhatian terhadap bidang ini, terhadap pertanian ini, karena menjadi mata pencaharian kebanyakan kaum muslimin pada waktu itu, ya, sehingga dibangunlah sarana-sarana pengairan, ya, seperti membangun bendungan, saluran air, dan yang lainnya. Nah, kemudian dari sisi industri, ya, juga sangat maju pada waktu itu, ya, terbukti, ya, sudah ada industri yang terkenal di Mesir dan juga Syam adalah industri kaca dan industri porselin, ya, dan juga perabot rumah tangga, ya, yang dihiasi dengan ukiran dan gambar yang bermacam-macam. Dan juga ada industri kimia, obat-obatan, minyak wangi, ya, peralatan, ya, seperti senjata, ya, topi baja, tameng, alat-alat pertanian. Kemudian juga ada industri makanan, gula, olahan susu, dan seterusnya. Ada sayuran, buah, ya, tentunya. Dan juga ada industri pemintalan sutra, ya, yang terdapat di daerah Mosul dan juga Damaskus. Nah, barakallahu fikum, ini dari segi pertanian. Kemudian selanjutnya ada dari segi perdagangan juga sangat maju, ya, sangat berkembang dengan baik, ya, disebabkan karena luasnya wilayah kaum muslimin, ya. Kemudian juga karena kemajuan dan mutu industri, ya, yang berkembang sangat pesat. Kemudian juga hanya ada satu mata uang, ya, yaitu dinar dan dirham. Nah, kemudian juga telah berkembang adanya pembangunan pelabuhan, ya, sehingga mendorong untuk industri perdagangan. Dan juga yang tak kalah penting adalah teladan yang baik daripada pedagang muslim, sehingga perdagangan pada waktu itu sangat maju. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mata uang di dalam Islam, ya, dalam rangka memudahkan, ya, alat tukar menukar, maka dibuatlah, ya, kaum muslimin buat mata uang sendiri, yaitu pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ya, adalah khalifah yang pertama, ya, yang membuat atau mengeluarkan mata uang. Nah, sebelumnya pada masa Rasul SAW, kemudian juga di masa Khalifah Umayyah, itu menggunakan mata uang Bizantiyah dan Sasaniyah, ya, sehingga belum dikenal seperti di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini adalah mata uangnya yang di zaman dulu. Ada sisi sebelah kanan, sisi yang lain ada tulisan nama Allah, ya, dan juga ada Nabi Muhammad SAW. Dan di sisi yang lain ada nama khalifah dan juga ada
tahun. Nah, kemudian dari sisi yang lain adalah yang kedua kehidupan sosial. Nah, masyarakat Islam ya adalah masyarakat yang mewujudkan keadilan bersama dan persaudaraan yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ya, sehingga kehidupan sosial pada waktu itu sangat damai ya. Nah, kemudian di antara ciri kehidupan sosial yang lain adalah sangat perhatian kepada ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu orang-orang non-muslim ya, yang berada di wilayah kaum muslimin, kemudian sangat perhatian terhadap para budak ya karena diperlakukan sama. 6. Kemudian juga sangat perhatian terhadap kaum wanita ya sebagaimana ditunjukkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis. Bahwasanya Islam itu sangat memberikan jaminan kehidupan yang mulia baik di dunia maupun di akhirat bagi wanita yang beriman dan mau mengerjakan amal yang soleh. Nah, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya adalah dari kehidupan ilmiah dan kesenian. Ya, yang pertama adalah kehidupan arsitektur dan seni. Ya, juga sangat berkembang pesat pada waktu itu. Ya, di kehidupan arsitektur dan seni ini ada masjid ya yang sangat megah dan juga dibangun sangat indah. Kemudian ada istana, ada kota-kota, hingga ada benteng dan juga ada seni kaligrafi. Nah, sebagai contohnya di masjid ini adalah masjid ya yang dibangun di Masjid Umawi ya ini di Daulah Umayyah. Nah, dan juga ada masjid-masjid yang lainnya. Nah, ada Masjid Samara di sini dan juga ada Masjid Cordova. Nah, kemudian juga ini Masjid Cordova ya. Tapi sekarang ya di zaman ini telah beralih fungsi menjadi katedral ya. Nah, mudah-mudahan pada suatu waktu nanti ya, masjid ini di Cordova, Spanyol bisa ya dikuasai oleh kaum muslimin kembali. Nah, kemudian juga di sini ya tentunya ya yang sangat terkenal adalah masjid ya Masjidil Haram. Ini pada waktu tempo dulu ya. Dan juga ada Masjid Nabawi di Madinah. Nah, dan ini yang sekarang Masjidil Haram, Masjidil Haram di Mekah. Nah, yang sudah begitu luas dan megahnya. Nah, dan juga dari istana-istana ya, yang dibangun pada waktu itu sangat luar biasa indah. Ini adalah Istana Amarah yang terletak ini adalah Istana Zahrah ya. Nah, di Spanyol juga dan ini adalah istana dari Hamra di Spanyol juga. Ini jadi bukti ya sebagai bukti peradaban Islam pada waktu itu sudah sangat maju. Nah, barakallahu fikum yang berada di Andalusia. Taib. Kemudian dari sisi kota-kota, ya ini adalah Basrah ya sekarang ya, dan ini adalah Kufah. Nah, dan kota-kota lain ya yang pada zaman dahulu daulah-daulah Islamiyah itu sudah sangat berkembang ya dengan sangat pesat dengan bangunan-bangunan yang kokoh, yang kuat dan juga sangat indah. Nah, barakallahu fikum. Dan ini ada juga benteng-benteng. Ini adalah benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kemudian juga yang lainnya ini ada benteng Akka ya, benteng Akka di Palestina. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir adalah dari seni kaligrafi ya juga berkembang dengan pesat. Ya, dan juga kaum muslimin sangat unggul dalam bidang ini. Kaidah seni di kala mereka dibangun berdasarkan gambar pohon dan bangunan, juga penulisan dengan gaya kufah terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mulia di dinding-dinding masjid biasanya atau di atap serta di mihrab juga bisa dijadikan hiasan-hiasan pada istana mereka ya, terutama di zaman Umayyah dan Abbasiyah. Nah, barakallahu fikum. Baik, ini saja ya kita telah mengenal dari simbol-simbol peradaban Islam pada waktu dulu ya,
Yang kita bahas kali ini adalah dari sisi kehidupan ekonomi dan sosial. Insyaallah kita akan lanjutkan di yang berikutnya adalah dari kehidupan ilmiah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Nah, sampai di sini dulu. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.